Hai semua, apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring. Pada PPT kali ini, Ibu akan membahas tentang karir, yaitu ketika lulus dari SMA, kalian mau kemana? Pernahkah kalian memikirkan saat lulus dari SMA akan kemana? Mungkin di antara kalian sudah ada yang memiliki gambaran ketika lulus dari SMA mau kuliah atau mau kursus, atau bisa jadi kalian memilih untuk langsung bekerja. Memilih dan memutuskan sesuatu memang tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum akhirnya kalian memilih suatu pilihan yang tepat. Nah, kali ini Ibu ingin mengajak kalian untuk mengulas tentang berbagai pilihan karir yang mungkin bisa memberikan gambaran tentang masa depanmu setelah lulus dari SMA. Ibu berharap kalian semua dapat mewujudkan masa depan sesuai dengan pilihan karir yang tepat. Ada 4 alternatif pilihan karir. Yang pertama adalah melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Yang kedua adalah mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga adalah memasuki dunia kerja. Dan yang keempat adalah memasuki kehidupan berkeluarga. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, dengan melanjutkan ke perguruan tinggi, semata-mata bukan hanya untuk mendapatkan ijazah saja, melainkan juga pengalaman selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Kuliah itu bukan untuk cari kerja, tapi untuk belajar bagaimana bekerja. Baik Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia. Kata-kata dari Nadiem Makarim sangatlah menginspirasi. Kenapa? Karena kata-kata tersebut menggambarkan bahwa saat kita kuliah, tidak hanya untuk mendapatkan ijazah saja demi mendapatkan pekerjaan, tapi juga berbagai pengalaman akan kita dapatkan ketika mengikuti organisasi atau berteman dengan beberapa orang yang punya pengetahuan luas. Pengalaman yang kita dapatkan saat kuliah dapat membuka wawasan dan tanpa kita sadari akan menggali dan mengasah keterampilan kita untuk kita gunakan saat nantinya bekerja. Bahkan sangat mungkin terjadi saat kuliah kita menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama adalah status dan akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua adalah jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Yang ketiga adalah sistem penerimaan mahasiswa. Dan yang keempat adalah perguruan tinggi kedinasan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah status dan akreditasi perguruan tinggi. Nah, sebelum kalian memilih perguruan tinggi, sebaiknya kalian perhatikan status dan akreditasinya. Jika tentang status, jelas apakah perguruan tinggi tersebut berkualitas atau tidak. Jika tentang akreditasi, itu untuk menunjang tes seleksi pekerjaan. Misalnya, tes seleksi penerimaan CPNS. Biasanya memiliki persyaratan BAN PT dari perguruan tinggi. Biasanya yang diminta adalah lulusan dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi yang baik. Nah, dalam status dan akreditasi perguruan tinggi, ada perguruan tinggi negeri atau yang disebut PTN dan ada perguruan tinggi swasta yang disebut PTS. Perguruan tinggi negeri atau PTN
adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Sedangkan perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya, perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta. Pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Nah, kalian semua mau pilih yang mana? Perguruan tinggi negeri ataukah perguruan tinggi swasta? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ini juga perlu diperhatikan. Ada jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik itu adalah jalur yang biasa disebut dengan jenjang sarjana atau S1. Lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan jenjang yang lebih tinggi atau yang disebut pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik dilaksanakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional sering disebut jenjang diploma, menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh akademi dan politeknik. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah universitas. Apa itu universitas? Universitas itu lebih menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan atau profesional atau diploma dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas biasanya memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu eksakta sampai sosial. Selanjutnya adalah institut. Menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan atau profesional atau diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Misalnya Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sekolah tinggi. Menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan atau profesional atau diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer atau STIMIK, Sekolah Tinggi Akuntansi atau STAN, dan sebagainya. Selanjutnya adalah akademik. Menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya Akademi Bahasa, Akademi Sekretaris, Akademi Perawat, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah politeknik. Menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Misalnya Politeknik Elektro, Politeknik Manufaktur, dan sebagainya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sistem penerimaan mahasiswa. Ada dua, yaitu non-tes dan tes. Non-tes itu adalah penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan undangan atau edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dengan persyaratan tertentu. Antara lain, siswa menduduki peringkat 1 sampai dengan 10, tergantung dari perguruan tingginya. Istilah yang dipergunakan oleh setiap perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru secara non-tes berbeda-beda, seperti misalnya PMDK atau yang disebut penelusuran minat dan kemampuan. Itu untuk UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ada juga namanya PPKB, Program Pemerataan Kesempatan Belajar. Itu untuk UI, Universitas Indonesia. Ada juga program seleksi siswa berpotensi untuk Universitas Diponegoro. Ada juga
PUD, penelusuran bibit unggul daerah, itu untuk Universitas Gadjah Mada dan lain sebagainya. Kalau tes itu adalah ujian saringan masuk. Ujian tulis secara mandiri dilaksanakan oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi yang banyak menggunakan tes itu adalah perguruan tinggi negeri. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah pertama, biaya murah, bahkan ada yang gratis. Yang kedua, mendapatkan uang saku. Yang ketiga, adanya kepastian kerja atau prospek cerah. Yang keempat, fasilitas lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan, dituntut syarat-syarat tertentu dengan kriteria yang tergolong tinggi, sehingga membutuhkan motivasi dan kepercayaan diri yang besar untuk mencapainya. Jadi bagi kalian yang sangat berminat masuk perguruan tinggi kedinasan, kalian harus memotivasi diri kalian dan percaya diri untuk bisa mencapainya. Di sini ada 12 daftar sekolah kedinasan terbaik dan favorit 2020. Ada STAN, STIS, STSN, STIN, AKMIL, AAL, AAU, AKPOL, IPDN, STTD, STPI, dan STMKG. Kalian bisa searching di internet tentang 12 daftar sekolah kedinasan terbaik dan favorit 2020. Kemudian, pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama adalah fokus keinginan primer. Yang kedua adalah fokus bakat. Yang ketiga adalah fokus penjurusan bidang studi. Dan yang keempat, fokus kemampuan. Kita akan membahas tentang fokus keinginan primer, yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus, seperti apakah kebutuhan ekonomis, hasrat belajar dalam bidang sains murni, atau menjadi budayawan, politikus, pengacara, pengusaha, dan lain-lain. Jadi setelah lulus SMA, coba dilihat cita-cita kalian apa. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan dalam memilih jurusan atau program studi. Yang kedua adalah fokus bakat. Apakah teknik, sosial humaniora, kedokteran, bisnis, agrobisnis, dan lain-lain. Sesuaikan dengan bakat yang kalian miliki. Misalnya kalian punya bakat musik, kalian bisa masuk ISI. Selanjutnya adalah fokus penjurusan bidang studi. Nah, penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang dipilih. Jurusan atau program studi terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita serta bakat yang dimiliki, sedangkan perguruan tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan kemampuan finansial atau keuangan. Jadi jelas ya, kalian pilih jurusan atau bidang studi terlebih dahulu sebelum memilih perguruan tinggi. Selanjutnya adalah fokus kemampuan. Baik kemampuan akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya daya dukung ekonomi keluarga sekalipun. Misalnya fakultas kedokteran. Memang jurusan yang menjanjikan, tapi ingat masa studi rata-ratanya mencapai 6-7 tahun dan biaya praktikum relatif lebih mahal. Jika daya dukung ekonomi orang tua pas-pasan, tentu akan mendapat banyak masalah. Lain cerita jika orang tua Anda mampu untuk membiayainya. Jadi kalian juga harus melihat kemampuan orang tua jika kalian ingin mengambil studi lanjut. Jika kalian tidak ingin kuliah, maka kalian bisa mengikuti kursus atau pelatihan. Apa itu kursus dan pelatihan? Apakah sama atau berbeda?
Kursus itu adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar, misalnya kursus komputer, kursus menjahit, dan lain sebagainya. Sedangkan pelatihan itu adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Kalau kursus itu biasanya bisa sampai berbulan-bulan, bahkan 1 tahun. Tapi jika pelatihan biasanya hanya 2 hari, 3 hari. Karena kalau pelatihan itu lebih kepada orang yang sudah bekerja. Ketika orang yang sudah bekerja ingin meningkatkan kualitas, biasanya mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu. Pendidikan atau kursus dan pelatihan. Pada dasarnya, antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu dan di tempat tertentu. Kalau pendidikan formal adanya di sekolah atau perguruan tinggi, sedangkan pelatihan adanya di tempat kursus atau diklat-diklat di lembaga yang telah memiliki legalitas. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumber daya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, pengembangan tenaga manusia, dan tujuan yang baik dalam sebuah training adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, bukan memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu. Jadi pendidikan atau kursus dan pelatihan itu lebih menekankan kepada praktik, bukan materi. Memasuki dunia kerja. Bagi kalian yang tidak ingin kuliah ataupun juga tidak ingin kursus, bekerja adalah pilihan yang lain. Bekerja itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri di samping untuk berbakti. Jadi jika kalian ingin berhenti setahun untuk bekerja dulu sebelum kuliah, itu juga tidak masalah. Karena dengan bekerja kalian juga akan mendapatkan pengalaman. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah mencari lowongan kerja. Jelas ya, jika kalian ingin bekerja, maka yang pertama dilakukan adalah mencari lowongan kerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan, yaitu mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan kerja, melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan lain sebagainya. Rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja, memantapkan rasa percaya diri. Yang kedua itu adalah tes atau seleksi, seperti seleksi CPNS. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi. Seleksi tersebut biasanya seperti seleksi administrasi, merupakan seleksi terhadap berkas yang dikirim seperti surat lamaran, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, pas foto, dan daftar riwayat hidup atau CV. Kemudian ada seleksi akademis, merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar. Biasanya seleksi ini bersifat tertulis. Kemudian ada psikotes, tes kemampuan secara keseluruhan, meliputi tes bakat, minat, kecepatan dan ketelitan kerja, dan sikap kerja. Tes wawancara,
itu juga nanti akan ada tahapnya kalian mengikuti tes wawancara jika ingin mendapatkan pekerjaan. Kemudian seleksi kesehatan. Itu ada tes fisik meliputi penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, alternatif yang terakhir ini adalah memasuki kehidupan berkeluarga. Bagi kalian yang tidak ingin berkuliah, tidak ingin kursus, dan tidak ingin bekerja, ini adalah alternatif terakhir yang bisa kalian pilih. Tapi ketika kalian ingin memilih ini, maka pertimbangkan masak-masak karena harus ada kesiapan secara fisik maupun ekonomi. Di samping itu juga diperlukan kesiapan mental. Dari keempat alternatif pilihan karir yang sudah Ibu sampaikan tadi, coba kalian cermati untuk dipahami lebih lanjut sesuai dengan pilihan karir yang sudah kalian tentukan masing-masing pribadi. Jika ada kebimbangan atau keraguan dalam memilih karirnya, silahkan berkonsultasi lebih lanjut dengan saya secara pribadi. Terima kasih.